Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Sibuan dengan NIM 2317020028. Di sini saya akan menjelaskan pra-processing, pemilihan data, dan Kamins dalam machine learning. Sebelum kita masuk ke pra-processing tersebut, sebelumnya kita harus memahami apa itu machine learning. Machine learning adalah cabang dari artificial intelligence yang membuat komputer dapat belajar dari data tanpa diprogram secara langsung. Sistemnya mampu mengenali pola dalam data untuk melakukan prediksi atau pengelompokan. Salah satu metodenya adalah Kamins, yang termasuk dalam unsupervised learning, yaitu pembelajaran tanpa tabel data. Tujuannya adalah menentukan pola tersembunyi dan membentuk kelompok berdasarkan kemiripan antar data. Sebelum itu, data harus melalui proses pra-processing agar algoritma dapat bekerja secara optimal. Nah, lanjut saja kita ke pra-processing data, yaitu tahap awal dalam proses machine learning yang bertujuan untuk membersihkan, menormalkan, dan menyiapkan data agar dapat digunakan oleh algoritma dengan benar. Langkah-langkahnya yang utama yaitu meliputi data cleaning, pembersihan data, menghapus atau memperbaiki data yang kosong, duplikat atau tidak logis. Contoh data umur 200 tahun atau pendapatan kosong harus diperbaiki agar tidak mengganggu hasil analisis. Yang kedua itu ada transformation, yaitu transformasi data, mengubah data ke bentuk numerik dan melakukan normalisasi agar setiap output memiliki skala yang seimbang. Yang ketiga itu data redundance atau redundasi data, menghapus atribut yang tidak relevan dengan tujuan analisis untuk mengurangi noise dan mempercepat proses pengelolaan. Contoh kolom alamat lengkap bisa dihapus jika tidak berpengaruh pada pengelompokan. Tahap processing sangat penting karena kualitas hasil algoritma sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Selanjutnya pemilihan data. Tahap selanjutnya adalah pemilihan data atau feature selection, yaitu proses menentukan fitur yang mana yang paling relevan untuk tujuan analisis. Dalam konteks Kamins, pemilihan data sangat penting karena Kamins hanya dapat bekerja dengan data numerik dan tidak menggunakan label atau kategori karena termasuk unsupervised learning. Maka dari itu, fitur yang dipilih harus bersifat kuantitatif dan memiliki hubungan yang kuat terhadap hasil yang ingin dicapai. Contoh jenis data yang cocok untuk Kamins adalah data pelanggan, misalnya umur, pendapatan, pengeluaran bulanan. Adapun data mahasiswa seperti IPK, lama studi, dan tingkat kehadiran. Yang selanjutnya itu ada data produk, misalnya harga, rating, dan jumlah penjualan. Pemilihan fitur yang tepat akan membuat proses clustering menjadi lebih akurat dan pengelompokannya lebih bermakna. Selanjutnya, proses algoritma Kamins. Kamins clustering adalah salah satu algoritma paling populer dan machine learning untuk melakukan pengelompokan data tanpa label. Prinsip utamanya adalah pengelompokan data berdasarkan kemiripan antara titik. Berikut langkah-langkah proses algoritma Kamins. Yang pertama itu menentukan jumlah klaster, misalnya K-nya itu ada 3 atau 2. Yang kedua itu menentukan titik pusat klaster. Awal klasternya itu dipilih secara acak. Yang ketiga, menghitung jarak setiap data ke masing-masing sentroid yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, mengelompokkan data ke sentroid terdekat. Setiap data akan dimasukkan ke dalam klaster yang memiliki jarak paling dekat. Yang kelima, menghitung ulang posisi sentroid awal dengan sentroid yang baru. Dan yang keenam, mengulangi langkah 1 sampai 5 sehingga tidak ada lagi sehingga proses ini dilakukan sampai hasil pengelompokannya lebih stabil dan tidak ada lagi sentroid yang baru. Nah, ini studi kasusnya pengelompokan prestasi siswa. Data yang digunakan itu ada nilai ekstrakurikuler,
nilai tugas harian, nilai UTS, nilai UAS, nilai absensi, dan nilai sikap. Langkah yang pertama itu kita menentukan klasternya. Klasternya ada 3, yaitu klaster 1, klaster tinggi, klaster 2, klaster sedang, dan klaster 3, klaster rendah. Yang kedua itu kita menentukan sentroid awalnya. Di sini sentroid awalnya itu C1 itu data siswa nomor 1, C2 itu data siswa nomor 5, dan C3 itu data siswa nomor 10. Nah, langkah yang ketiga itu menghitung jarak sentroid dengan rumus Euclidean. Nah, ini ada contohnya itu siswa A. Siswa A itu kan sentroid yang pertama, jadi dia dihitung dari nilainya ini ke sentroid pertama. Jadi nilai AA dengan sentroid yang AA. Ada juga yang B sentroid A dihitung dengan siswa yang B, dan siswa yang C juga dihitung dengan sentroid yang A. Nah, setelah perhitungan sentroid tersebut, langkah yang selanjutnya itu adalah menghasilkan sentroid yang baru. Dari perhitungan tersebut, kita dapat sentroid yang baru seperti dalam tabel ini. Nah, yang selanjutnya itu langkah yang ke-6, mengulangi langkah yang pertama dengan sampai langkah yang ke-5. Kesimpulannya itu, data siswa berhasil dikelompokkan ke dalam 3 klaster, yaitu klaster 1, 6 siswa dengan prestasi tinggi, klaster kedua itu 2 siswa dengan prestasi sedang, dan klaster ketiga itu 2 siswa dengan prestasi cukup. Metode ini efektif untuk membantu pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan. Nah, selanjutnya kesimpulan dan hubungan dengan machine learning. Dari seluruh tahapan yang telah dijelaskan dan disimpulkan bahwa pra-processing data berfungsi untuk menyiapkan data agar lebih bersih, konsisten, dan sesuai format yang dibutuhkan oleh algoritma. Pemilihan data menentukan fitur yang relevan untuk memastikan hasil tepat sasaran. Dan yang ketiga itu, algoritma Cummins digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik tanpa memerlukan label. Ketiga tahap ini merupakan bagian dari Viviline Machine Learning, yaitu alur kerja yang dimulai dari pengumpulan data, pembersihan, pemilihan data, hingga proses pembelajaran oleh algoritma. Nah, selanjutnya saya akan mereview salah satu jurnal yang judulnya itu Perbandingan Metode Cluster dan Pra-Processing untuk Dokumen Berbahasa Indonesia. Penulisnya itu yaitu Amelia dan kawan-kawan. Jurnalnya itu Jurnal Rekayasa Elektrika. Institusinya Universitas Sumatera Utara. Nah, adapun tujuan penelitiannya itu menentukan kombinasi pra-processing dalam algoritma clustering terbaik untuk meningkatkan akurasi pengelompokan dokumen teks. Yang pertama itu membandingkan 3 algoritma, ada Cummins, Cummins Plus, dan Algorithmic Aggregate Link. Yang kedua, menguji pengaruh pra-processing. Selanjutnya ada dataset dan pra-processingnya. Datasetnya itu ada 100 dokumen bahasa Indonesia atau skripsi di universitas tersebut. Terus ada topiknya itu olahraga, komputer, hukum, kesehatan, gigi, dan mata. Lebih dari 15.000 kata per dokumen. Tahap pra-processingnya itu case plotting, ubah huruf dari kecil semua, Tekenzing, pisahkan teks dari kata, filtering, hapus stop word atau tata list, dan yang keempat itu stemming, algoritma Nezip. Selanjutnya, fungsi tambahan pra-processing. TF-IDF yaitu memberikan bobot kata berdasarkan frekuensi dan kepentingannya dalam korpus. LSA menggunakan singular value decomposition untuk reduksi dimensi dan menentukan makna sematik tersembunyi. Reduksi diuji antara
10% sampai 90%, hasil optimal pada 50% sampai 80%. Kombinasi TF dan IDF plus LSA itu memberikan hasil clustering yang paling stabil dan akurat. Algoritma yang diujinya itu ada K-means plus, dan agglomerative aggregate link. Nah, selanjutnya ada evaluasi dan pengukurannya. Metrik evaluasi yaitu tingkat kesesuaian dokumen dengan klaster aslinya. Semakin tinggi nilai perutinya, semakin baik akurasi klasternya. Percobaan dalam artikel ini dilakukan untuk K, 2, 3, dan 4 klaster dengan rata-rata hasil dari 3 uji per kombinasi. Nah, hasil utama penelitiannya itu menunjukkan bahwa kombinasi metode preprocessing TF-IDF dan LSA dengan algoritma K-means memberikan hasil clustering terbaik dibandingkan kombinasi lainnya. Pada pengujian dengan jumlah klaster K yang berbeda diperoleh hasil bahwa nilai peruli tertinggi dicapai ketika klaster adalah 2, yaitu sebesar 1 atau 100%. Namun ketika jumlah klaster ditingkatkan menjadi 3 dan 4, nilai purlinya mengalami penurunan dengan rata-rata antara 0,75 hingga 0,80. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah klaster yang dibentuk, semakin sulit algoritma mempertahankan kesesuaian antar dokumen dalam setiap kelompok. Secara keseluruhan, kami mampu menghasilkan akurasi yang lebih efektif dibandingkan algoritma kami standar maupun agglomerative aggregate link. Karena proses pemilihan centroid awal pada K-Plus dilakukan secara lebih optimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kombinasi TF-IDF plus LSA K-Plus adalah pendekatan paling efektif untuk meningkatkan akurasi pengelompokan dokumen berbahasa Indonesia. Kesimpulannya, kombinasi TF, IDF, dan LSA ini terbukti mampu meningkatkan akurasi hasil clustering secara signifikan karena mampu mempresentasikan fitur dokumen dengan lebih efisien. Nilai reduksi dimensi LSA yang optimal berada pada kisaran 50% hingga 60% hingga 80%, sehingga tetap mempertahankan informasi penting tanpa kehilangan konteks utama dokumen tersebut. Selain itu, algoritma K-means ini dinilai sebagai algoritma yang paling akurat untuk mengumpulkan dokumen berbahasa Indonesia karena mampu menghasilkan analisis centroid yang lebih baik. Namun perlu diperhatikan bahwa jumlah klaster yang terlalu banyak justru dapat menurunkan kesesuaian hasil, sebab pembagian data menjadi terlalu terpecah dan kurang representatif terhadap pola sebenarnya. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.